Kamu tahu katarsis? Katarsis itu adalah istilah psikologi yang gue dapetin dari salah satu pendengar setianya Bangku Podcast yang bernomisili di Medan. Halo Medan, piye kabare? Salah ya? Horas bah. Kebetulan si Imut ini ya kita sebut aja begitu. Hai Mut, kalau kamu lagi dengerin, makasih ya sudah menjadi inspirasi aku. Jadi kemarin kita sempat tukar cerita tentang berbagai hal dan sampailah di pembahasan, tapi mungkin bukan pembahasan ya, lebih tepat ke memberikan sebuah istilah akan situasi yang sedang kita ceritakan gitulah. Jadi dia itu adalah anak, jadi dia itu sedang menempuh kuliah di jurusan psikologi. Doakan beliau supaya lancar-lancar ya guys kuliahnya, semangat. Setelah gue sharing-sharing sama dia, akhirnya dia bilang, oh itu namanya katarsis mam gitu kan. Jadi setelah itu gue riset lah kecil-kecilan, gue buka nih Google ya kan. Di situ gue agak ngerti sih bahwa katarsis adalah bentuk pelepasan atau pelampiasan pengeluaran sebuah energi negatif dalam diri yang udah lama terpendam yang mengakibatkan kita jadi kayak stres, depresi, kehilangan arah dan juga jati diri gitu. Jadi kan ini bahaya juga berarti ya. Dan sangat relate banget dengan hal yang udah pernah gue bahas di episode-episode sebelumnya. Bahwa betapa bahayanya kita memendam emosi atau juga pendinaian penolakan diri akan kondisi atau situasi yang sedang kita alami gitu ya. Jadi kenapa seseorang ini harus melakukan katarsis? Karena ketika lu terus-terusan memendam, mengubur dan menolak mentah-mentah tentang apa yang lu rasa, itu tuh ibarat kita sedang meracik bom atom buat diri kita sendiri gitu. Yang sewaktu-waktu tanpa kita sadari, kita juga yang bakal menarik tuasnya dan buar. Ngebuat kita menjadi penuh dengan tekanan gitu. Emosi yang gak stabil dan gak terkontrol juga. Dan sampai bisa menjadi depresi gitu loh. Dan ini rupanya sayang banget, unfortunately, all the people that I know feel this shit gitu. Banyak banget orang yang gue kenal, bahkan kalian pendengar setia Bangku Podcast pasti juga mengalaminya, sedang mengalaminya. Semakin dewasa, kita disibukkan dengan berbagai pencapaian-pencapaian, dengan berbagai tuntutan, sampai lupa nih, kita tuh padahal standar kebahagiaan kita tuh sebenarnya sederhana gitu loh. Kita udah bakal ngerasa tenang kalau udah melakukan hal-hal yang sederhana. Tapi karena pencapaian-pencapaian dan tekanan-tekanan itu kita jadi kayak udah kesampingkan aja hal-hal sepele itu gitu kan. Gue kasih contoh, misalnya nih. Teman gue ini dulu suka banget sama baca buku atau menulis sesuatu yang random pas dia lagi di mana aja gitu kan. Dulu dia sering banget standbyin pulpen dan juga note kecil. Jikalau tiba-tiba dia punya kata-kata, dia akan tulis gitu ya. Dan itu bener-bener ngebuat dia tenang. Nggak panikan, nggak emosian. Tapi setelah bertahun-tahun terlewat, ditambah lagi juga keadaan teknologi semakin canggih gitu ya. Dimana lu bisa menggenggam dunia lewat tangan lu yang mungil itu. Lewat telepon pinter lo yang casingnya juga udah warna kuning robek-robek karena selama ganti HP tuh casing gak pernah diganti. Apakah ada yang sama kayak gue? Dan juga karena tuntutan kerjaan yang super duper sibuk, jam tayang semakin ngebuat banyak deadline gitu, akhirnya dia sering gampang capek, gampang emosian, panik, dan yang parahnya dia ngerasa kayak ada yang hilang dalam diri dia. Tapi dia nggak tahu itu apa gitu kan. Sesuatu yang sangat sederhana yang rasa-rasanya terasa begitu menenangkan tapi dia ngeblank gitu. Apa ya gitu kan. Kayak apa nih yang kurang gitu kata dia. Terus karena gue tahu dia, ya gue tinggal bilangin aja. Kemana notes kecil dan pulpen warna-warni yang biasa lo suka sisipin di tas lo yang kayak tukang kredit panci itu? Jeng jeng jeng, jedar. Seketika gue kasih efek sound petir gitu kan depannya. Kena kan lo. I never see that fucking stuff inside your bag anymore. Where is it? Kemana? Kemana? Coba lu bilang sama gue, kemana itu pergi barang-barang itu? Setelah itu akhirnya dia mencoba untuk kembali menulis hal-hal random gitu ya. Setelah itu akhirnya dia, oh sadar, oh iya bener gitu kan.
kemana ya hal-hal itu pergi gitu kan. Ya udah deh, dari sejak itu dia mencoba kembali untuk menulis hal-hal random lagi. Karena udah ada HP, ya dia nggak perlu pena dan notes kecil lagi kan. Di HP kan sudah ada aplikasi notes gitu. Jadi, nah, yang dia cari kan bukan media yang dia perlukan, tapi the momennya gitu kan. Ketika dia bisa mengekspresikan kekesalan, kekecewaan yang dia punya, atau bahkan hal-hal yang menyenangkan. Pasti ada perasaan lega gitu. Ada beban yang terasa diangkat dari bahunya yang mungil itu. Dan ada lagi ketika teman gue juga nih, teman SMP, dimana dia dulu suka banget main kompang. Kalian tahu kompang? Kompang itu sejenis rebana ya? Bukan sejenis, tapi memang rebana kan. Kalau di kota gue dipanggilnya kompang. Jadi dulu itu waktu SMP dia suka banget main kompang. Dia suka. Tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya dia sekarang udah punya anak 2. Dia dipertemukan kembali dengan komunitas itu, dan dia mencoba untuk ikut. Akhirnya dia bilang, ya ampun gila ya, kemana aja gue selama ini. Rupanya gue suka banget nabuh kompang ini gitu loh. Jadi kayak ngerasa happy aja gitu. Jadi ya itu, katarsis tuh yang seperti itu. Dan masih banyak lagi sih teman-teman gue yang lainnya juga yang coba gue ingetin lagi gitu ya. Gue coba untuk recall lagi kenangan apa sih yang udah dia tutup dalam-dalam secara sengaja atau enggak ya tentunya. Dan gue yakin kalian juga pasti mengalami hal itu. Apalagi di usia-usia rawan quarter life crisis ini gitu kan. Lu pasti punya suatu waktu di mana lu ngerasa lost aja gitu. Ngerasa kayak gak berguna banget hidup gua gitu kan. Padahal lu udah berusaha semampu lu. Lu udah fight sebisa lu gitu kan. Coba deh diulik pelan-pelan lagi dari diri lu. Kalau lu lagi ngerasa gak ada yang bisa ngertiin lu bisa flashback ke zaman lu kecil, kayak zaman remaja dulu kalau perlu. Pokoknya sampai lu menemukan sesuatu yang sederhana tapi sungguhlah membahagiakan dan lu melupakan itu. Gue yakin lu pasti bisa. Lu pasti akan nyampe ke gerbang memori-memori yang udah hilang dalam diri lu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Ini hidup guys. Kalau kalian terus-terusan fokus untuk mengurangi segala tekanan dan tuntutan, kalian bakal keder. Gak akan kekejar juga. Slow but sure. Perlahan aja, tapi itu pasti. Garis finish kalian masih ada tuh. Tuh, depan sana tuh. Kalian kelihatan gak? Gue aja lihat. Jadi gak masalah ya. Gak masalah kok ambil jeda sebentar untuk sekedar merewind atau mengingat kembali apa yang sudah hilang dalam hidup kalian. Sehingga katarsis itu bisa kalian laksanain dengan baik. Oke? Semangat ya pips. Bye.